Api terus menyala meski sudah berhari-hari dipadamkan dengan berbagai cara. Bahkan titik api baru kembali bermunculan di TPA Jatiwaringin. Lantas, mengapa kebakaran di TPA Jatiwaringin ini sulit dipadamkan? Kebakaran hebat melanda TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang berawal dari 30 Juni 2026 yang menghanguskan sekitar 15 hektar lahan sampah. Diketahui awal titik api berasal dari tumpukan sampah yang lokasinya berada di tengah area TPA Jatiwaringin. Selain itu juga memang dilihat di sini asap memang masih sangat tebal. Kami juga masih terkendala untuk melihat lebih dalam lagi ke tengah, ke tempat TPA Jatiwaringin ini, dan di mana saja sumber apinya ini memang masih belum bisa dipastikan. Karena hingga kami datang tadi, hingga saat ini juga memang terlihat masih ada beberapa titik api. Dari pantauan kami di lokasi saat ini, bisa terlihat 3 hingga 5 titik api yang berbeda masih menyala, dan petugas juga memang masih kesulitan untuk dapat memadamkan api ini karena memang lokasinya dari titik api di TPA Jatiwaringin ini berada di atas gunungan sampah, sehingga memang petugas ini mengalami kendala untuk bisa mengakses titik-titik api yang berada di gunungan sampah yang terpantau cukup tinggi. Pihak BNPB menjelaskan, kendala yang dihadapi petugas di lapangan untuk memadamkan api adalah adanya titik api di dalam tumpukan sampah plastik yang kering, hingga cuaca panas ekstrim, serta embusan angin kencang yang memicu munculnya titik api baru yang sulit dijangkau. Memang dari sisi api di permukaan itu berkurang, tetapi seperti tadi disampaikan bahwa ini adalah sampah plastik ya, dan sampah plastik ini menyebar ke dalamnya sangat, dan sampah plastik ini ada satu kesulitannya kalau kita padamkan dari atas, Mbak Desti, dia akan menghalangi penetrasi air masuk ke dalam, sehingga pemadaman di bawah itu cukup sulit. Dan itu kenapa kemudian kita melakukan injeksi pipa bagian dalam supaya air bisa melakukan penetrasi dan menjangkau titik-titik yang berada di lapisan dalam. Ini akan kita coba lakukan, dan kita masih menunggu, mudah-mudahan, mohon doanya, ada awan hujan yang bisa kita lakukan untuk memungkinkan operasi modifikasi cuaca. Untuk memadamkan api, petugas gabungan menggunakan berbagai teknologi, mulai dari helikopter waterbombing, peralatan pemadaman khusus, armada darat, hingga upaya modifikasi cuaca. Tempat pembuangan sampah memang rentan mengalami kebakaran akibat kelalaian manusia. Terlebih lagi pada musim kering, timbunan sampah plastik sangat rentan terbakar. Yang kedua, saya juga ingin memastikan bahwa ini kejadian yang boleh jadi berulang. Ya, jadi berulang bukan hanya di sini, tapi di tempat lain. Karena kita masih ada sekitar hampir
hampir 400 pendamping seperti ini di seluruh Indonesia. Dan kami sudah menginstruksikan kepada seluruh bupati dan wali kota untuk memastikan langkah-langkah mitigasi. Jadi jangan sampai ini bagus dibesar-besarkan begitu ya, agar para bupati dan wali kota melihat sendiri bahwa ada kasus seperti ini, betapa beratnya orang menguras tenaga dan uang dan sebagainya hanya untuk memadamkan api. Karena itu ini menjadi pelajaran seluruh kota dan kabupaten agar jangan main-main. Pastikan mulai sekarang kalau perlu wali kota dan bupati datangi TPA. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga langsung menetapkan status tanggap darurat atas kebakaran tersebut. Warga yang tinggal di kawasan TPA Jatiwaringin langsung diminta untuk segera evakuasi ke kantor desa setempat. Baik, sejak malam kami dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah bersama Provinsi, bersama dinas-dinas terkait, Dinas Kesehatan, Dinas Penanggulangan Bencana Daerah, sudah melakukan memfasilitasikan menempatkan warga-warga yang terkena dampak asap tersebut, yaitu di RW 14, RW 13, di Desa Tanjakan Mekar. Di Desa Tanjakan Mekar sudah kita tempatkan di kantor kepala desa sejumlah 30 KK, jiwanya adalah 62 orang. Sudah kita siapkan di sana akomodasinya, tempatnya juga nyaman. Kita bantu penanggulangan bencana daerah, kasurnya, bantalnya, termasuk stay dari Dinas Kesehatan melalui puskesmasnya sampai saat ini dan seterusnya. Jadi sudah kita lakukan itu terhadap penanggulangan bagi warga yang terdampak. Dampak insiden ini telah memaksa puluhan warga mengungsi akibat buruknya kualitas udara dan pekatnya asap di pemukiman sekitar. Hingga Selasa 7 Juli 2026, sudah lebih dari 160 warga mengungsi akibat terdampak asap kebakaran. Mayoritas warga terdampak juga mengeluhkan gejala gangguan pernapasan, terutama pada lansia dan balita. Atas kejadian ini, pemerintah Kabupaten Tangerang menyediakan layanan kesehatan gratis serta dapur umum bagi masyarakat yang terdampak. Bencana kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin bukanlah yang pertama kalinya terjadi. Sebelumnya juga terjadi insiden longsor yang sampai menimbulkan korban jiwa di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, dan insiden kebakaran yang terjadi di TPA Jalupang, Karawang. Kebakaran TPA Jatiwaringin menjadi pengingat bahwa pengelolaan sampah yang belum optimal dapat meningkatkan resiko kebakaran.